Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nurafida Nukma, absen 30. Perkenalkan, nama saya Dewi Tribanowati, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Laza Indani, absen 26. Perkenalkan, nama saya Sofia Ramadhani, absen 7. Perkenalkan, nama saya Maiwahi Nuridaya, absen 16. Perkenalkan, nama saya Putri Alimasyara, absen 31. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Ada beberapa poin tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Poin pertama, teori masuknya Islam ke Indonesia, alasan Islam mudah diterima di Indonesia, dan saluran-saluran penyebaran Islam. Sejarah singkat tentang masuknya Islam di Indonesia. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Ada juga yang mengatakan bahwa Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Ada beberapa teori tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Teori pertama, teori Gujarat, dan yang kedua, teori Persia, ketiga, teori Mekah, dan yang terakhir, teori keempat adalah teori Cina. 1. Teori Gujarat. Berdasarkan teori ini, agama Islam dibawa ke Indonesia oleh orang-orang Arab yang sudah lama tinggal di Gujarat atau India. Ilmuwan Belanda yang mendukung teori ini adalah Bisnapel dan Moket. Menurut mereka, Islam masuk ke Indonesia pada awal abad ke-13 Masehi bersama dengan terjalinnya hubungan perdagangan dengan pedagang Gujarat yang dating melalui jalur Indonesia, Kambai, Timur Tengah, dan Eropa. Selain itu, ilmuwan Belanda Sunok Hortnoch berpendapat hubungan dagang antara pedagang Gujarat dengan masyarakat Indonesia sudah terjalin lebih lama dibandingkan dengan orang-orang Arab. Bukti-bukti sejarah yang memperkuat teori Gujarat tentang masuknya ajaran Islam ke Indonesia diantaranya: 1. Ditemukannya batu nisan Sultan Pasai Malik As-Soleh pada tahun 1297 dan batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur yang memiliki corak yang sama dengan batu nisan di Kambai. Kedua, keterangan Marco Polo dari Venesia, Italia yang pernah singgah di Perlak Paruwela tahun 1292. Dia mengatakan ada banyak penduduk di Perlak yang menganut ajaran Islam dan banyak pedagang Islam dari India yang menyebarkan ajaran Islam. 2. Teori Persia. Teori ini dicetuskan oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Jajadiningrat. Berdasarkan teori Persia, ajaran Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Ajaran Islam menurut teori dibawa oleh kaum Syiah dan Persia. Teori ini diperkuat dengan beberapa bukti sebagai berikut: peringatan 10 Muharram atau Asyura atau meninggalnya Hasan dan Husain cucu Nabi Muhammad yang sangat dijunjung oleh orang Syiah atau Islam Iran. Di Sumatera Barat, perintah tersebut disebut dengan upacara tabui atau tabut. Sedangkan di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur syuro. Kesamaan ajaran Sufi, penggunaan istilah Persia untuk mengeja huruf Arab, kesamaan seni kaligrafi pada beberapa batu nisan. Yang ketiga, teori Mekah. Teori ini didukung oleh beberapa tokoh, diantaranya Van Leur, Anthony H. Jones, T.W. Arnold, Buya Hamka, Naquib Al-Atas, Kaiser, M. Yunus Jamis, dan Crawford. Bersumber dari modul sejarah Indonesia, teori Arab menyebutkan jika ajaran agama Islam datang langsung ke Indonesia melalui orang-orang Arab kota Mesir pada abad ke-7 Masehi. Bukti dari kebenaran teori Arab diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pada abad ke-7 yaitu tahun 674 di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam Arab dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah dimandirikan perkampungan di kanton sejak abad ke-4. Hal ini juga sesuai dengan berita Cina. Yang kedua, kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i, di mana pengaruh dari aliran terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekah. Sedangkan Gujarat atau India adalah penganut mazhab Hanafi. Dan yang terakhir, adanya penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai yang umum ditemui pada budaya Islam di Mesir. Hingga saat ini, teori Arab atau teori Mekah merupakan teori masuknya ajaran Islam ke Indonesia yang penting dan paling kuat. 4. Teori Cina. Teori masuknya Islam ke Indonesia selanjutnya adalah teori Cina. Teori ini dicetuskan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi yang menyebutkan jika
Indonesia dan mengajarkan ajaran Islam pada penduduk Indonesia. Teori Cina didukung oleh beberapa bukti yang diantaranya: 1. Ada perpindahan orang-orang Muslim Cina ke Kanton ke Asia Tenggara, khususnya Palembang pada tahun 879 Masehi. Kedua, terdapat masjid tua berarsitektur Cina di Tanah Jawa. 3. Raja pertama Demak yang merupakan keturunan Cina yaitu Raden Patah. 4. Gelar raja-raja Demak yang ditulis menggunakan istilah Cina. 5. Catatan dari Cina yang menyatakan bahwa pelabuhan-pelabuhan di Nusantara pertama kali diduduki oleh para pedagang Cina. Alasan agama Islam mudah diterima di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Islam masuk ke Indonesia dengan jalan damai. 2. Mulai runtuhnya kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia seiring masuknya Islam. 3. Penyebaran dan dakwah agama Islam menyesuaikan dengan tradisi masyarakat di Indonesia. Islam tidak frontal menentang dan memaksa adat setempat. 4. Islam tidak mengenal adanya strata atau pelapisan sosial yang bisa dilakukan oleh agama Hindu Buddha di mana sistem kasta diberlakukan. 5. Tata cara ibadah Islam cenderung sederhana dan tidak memerlukan persyaratan khusus seperti membuat sesaji yang bisa dilakukan oleh penganut Hindu Buddha. 6. Syarat masuknya Islam mudah, hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saluran penyebaran Islam di Indonesia dilakukan dengan berbagai cara, antara lain sebagai berikut. 1. Perdagangan. Perdagangan adalah saluran penyebaran Islam yang paling pertama dan utama. Menurut Tom Pires, sekitar abad 7-16 Masehi, lalu lintas perdagangan di Nusantara sangat ramai. Pada proses ini, para pedagang Nusantara berinteraksi dengan para pedagang asing, termasuk para pedagang Islam dari Gujarat atau India, atau Timur Tengah, Mesir, dan Arab, yang kemudian saling bertukar pengaruh. 2. Perkawinan. Para pedagang Islam kemudian bermukim di perkampungan pesisir di Nusantara. Lama-kelamaan jumlah mereka semakin banyak. Islam pun mulai dikenal oleh penduduk Nusantara. Karakteristik penduduk pesisir yang terbuka terhadap hal-hal baru turut mempermudah penyebaran agama Islam. Para pedagang Islam juga berinteraksi dengan penguasa setempat yang secara perlahan masuk ke lingkaran pusat kekuasaan. Ketika raja-raja dan para bangsawan memeluk Islam, rakyatnya dengan mudah mengikuti. Hal ini menjelaskan mengapa kerajaan-kerajaan Islam Nusantara seperti Samudra Pasai, Demak, Cirebon, Ternate, dan Tidore berawal dari wilayah pesisir. Perkawinan. Para pedagang Islam yang bermukim di Nusantara kemudian menikah dengan perempuan-perempuan pribumi, baik rakyat biasa maupun bangsawan. Hal ini berdampak positif terhadap penyebaran agama Islam. Para pedagang yang menikahi para perempuan pribumi mensyaratkan mereka untuk terlebih dahulu memeluk Islam. Anak-anak hasil pernikahan mereka pun cenderung mengikuti agama yang dianut oleh orang tuanya. Pendidikan. Perkembangan Islam yang semakin luas mendorong munculnya para ulama dan mubalik. Mereka menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren. Di pondok pesantren, para santri yang datang dari berbagai daerah menimba ilmu keislaman. Setelah lulus pesantren, mereka kemudian menyebarkan Islam di daerah asal mereka. Saluran ini sangat efektif untuk memperluas penyebaran Islam hingga daerah terpencil. Contoh pesantren tersebut antara lain pesantren Sunan Giri yang berada di Surabaya dan didirikan oleh Sunan Giri. Santri pesantren ini banyak yang berasal dari Maluku. Tasawuf. Ajaran tasawuf banyak dijumpai pada cerita abad dan hikayat. Ajaran ini mudah berkembang karena ajaran Islam melalui tasawuf disesuaikan dengan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi agama Hindu. Yang kelima, kesenian. Agama Islam juga disebarkan melewati seni pertunjukan wayang dan seni gamelan. Kesenian sebelumnya tidak dilarang, tetapi diperkaya akan nilai-nilai keislaman.